Selamat datang Anandaku semua pada video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sifat-sifat koloid. Video pembelajaran ini saya persembahkan untuk Anandaku semua, peserta didik, dan juga para pendidik. Tujuan pembelajaran kali ini tentang sifat-sifat koloid, yaitu yang pertama, diharapkan peserta didik mampu menganalisis adanya sifat-sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu peserta didik mampu membuktikan adanya sifat-sifat koloid pada koloid yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini, sesuai dengan kurikulum Merdeka, diharapkan peserta didik akan menjadi pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sehingga kita diharapkan terbiasa dengan kegiatan yang pertama, yaitu kegiatan gotong royong. Kemudian yang kedua, Anandaku semua terbiasa dengan cara berpikir, yaitu bernalar kritis. Dan yang ketiga, Anandaku semua diharapkan menjadi pelajar yang kreatif. Baik, Anandaku semua, kita akan memasuki pembahasan mengenai sifat-sifat koloid. Mari kita perhatikan terlebih dahulu. Pada layar kita lihat ada 3 buah gambar. Yang pertama, seseorang sedang mencuci tangannya dengan menggunakan sabun. Itu membersihkan kotoran yang ada pada tangannya dengan menggunakan sabun. Kemudian yang kedua, kita melihat ada gambar pemandangan pada pagi hari ini yang terlihat ada cahaya matahari menerobos pepohonan. Dan kita melihat di situ bentuk cahaya yang terhambur. Mengapa hal itu terjadi? Kemudian ada gambar yang ketiga. Di sini kita melihat gambar yang ketiga, ada makanan favorit kita, yaitu ice cream. Oke, baik. Sekarang kita lihat. Di sini ada 8 sifat-sifat koloid. Nah, sifat yang pertama yaitu efek Tyndall. Apa itu efek Tyndall? Efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Nah, itu tadi yang kita lihat pada gambar, bahwa ada berkas sinar yang berhambur. Ya, ada penghamburan berkas sinar. Mengapa terjadi penghamburan berkas sinar? Karena adanya partikel-partikel koloid yang terdapat pada kabut di pagi hari. Oke, Anandaku semua. Jadi ini merupakan salah satu sifat dari koloid. Sekarang kita lihat sifat yang kedua dari sifat koloid, yaitu gerak Brown. Apa itu gerak Brown? Gerak Brown merupakan gerakan acak terus-menerus dari suatu partikel, yaitu dari suatu partikel koloid yang berupa cair atau gas. Nah, Anandaku semua, mari kita lihat contohnya di sebelah kanan. Itu ada gambaran bahwa partikel-partikel koloid sedang bergerak bebas, yaitu partikel koloid pada zat cair atau gas. Nah, gerak Brown ini pertama kali dibuktikan oleh John Brown. Ya. Oke, Anandaku semua, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat gerak Brown apabila Anandaku semua memperhatikan ketika di dalam ruangan ada pergerakan debu yang berterbangan. Kemudian apabila Anandaku semua bisa memperhatikan di dalam air yang tenang terdapat gerakan
butir-butir dari serbuk sari. Nah, itulah anandaku semua beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan adanya gerak Brown. Sekarang kita lihat sifat koloid yang ketiga, yaitu absorpsi. Apa itu absorpsi? Yaitu proses penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid itu cukup besar. Ya, jadi proses penyerapan ion oleh partikel koloid. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Biasanya terjadi pada proses penjernihan air dengan menggunakan tawas, atau pada proses pencucian kotoran dengan menggunakan sabun. Nah, di situ terjadi penyerapan partikel-partikel koloid, ya. Sebagai contohnya. Sekarang sifat-sifat koloid yang keempat, yaitu koagulasi. Koagulasi, ya. Baik, apa itu koagulasi? Yaitu proses penggumpalan karena adanya pemanasan atau penambahan zat-zat elektrolit, ya. Nah, baik. Nah, contohnya kita lihat di sebelah kanan. Itu ada proses pemanasan agar-agar. Jadi pada proses pembuatan agar-agar, karena adanya proses pemanasan, maka bahan-bahan pembuat agar-agar akan terjadi penggumpalan, ya, menggumpal. Nah, kemudian contoh berikutnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada penggumpalan debu pada alat kotrel. Jadi pada cerobong asap pabrik itu biasanya digunakan alat penyaring yang disebut dengan kotrel, ya. Nah, kemudian pada penggumpalan delta pada muara sungai juga merupakan contoh dari koloid, sifat koloid, ya. Baik, anandaku semua, kita lanjutkan kepada sifat koloid yang kelima. Sifat koloid yang kelima ini yaitu dialisis. Apakah dialisis itu? Dialisis merupakan proses pemurnian koloid dari partikel-partikel pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Anandaku semua, contoh penggunaan sifat-sifat koloid itu akan ditemukan pada alat proses pencuci darah, ya, namanya dialisis. Alat pencuci darah di rumah-rumah sakit itu menggunakan sistem sifat-sifat koloid, yaitu pemurnian koloid dari partikel-partikel pengotornya. Selain pada alat proses pencuci darah, juga juga terjadi pada sistem kerja ginjal, baik pada sistem kerja ginjal manusia maupun hewan, yaitu melakukan penyaringan terhadap darah yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam tubuh manusia. Sekarang sifat koloid yang keenam, yaitu elektroforesis. Apa elektroforesis? Itu bergeraknya partikel koloid karena adanya pengaruh medan listrik, ya. Nah, biasanya proses elektroforesis ini juga dipasang pada alat penyaring asap. Biasanya pada pabrik-pabrik besar itu menggunakan alat penyaring asap pada cerobong asap pabriknya. Itu untuk mengurangi pencemaran udara, ya. Oke, anakku semua, kita lanjutkan pada sifat-sifat yang berikutnya. Sekarang kita memasuki sifat yang ketujuh. Sifat-sifat koloid yang ketujuh, yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil
itu merupakan koloid yang suka dengan cairan, di mana fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya, maka disebut dengan koloid liofil. Apabila medium pendispersinya berupa air, maka disebut dengan koloid hidrofil. Nah, sekarang kita lihat. Ada istilah yang kedua yaitu koloid liofob. Koloid liofob adalah koloid yang tidak suka cairan, di mana fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Apabila medium pendispersinya itu berupa air, maka disebut dengan hidrofob, tidak suka air. Hidrofil suka air, hidrofob tidak suka air. Ya. Nah, contohnya yang merupakan liofil adalah pada protein, pada gelatin, ya. Nah, itu sifatnya adalah hidrofil. Kalau pada mayones, ya, itu merupakan contoh dari sifat koloid hidrofob. Jadi tidak suka dengan air. Jadi mayones tidak suka dengan air. Oke ya. Kita lanjutkan kepada sifat yang berikutnya, yaitu sifat yang ke-8 tentang koloid pelindung. Oke, ini adalah sifat yang terakhir, yaitu sifat koloid yang ke-8. Nah, kita mengenal adanya koloid pelindung. Apakah koloid pelindung? Yaitu koloid yang dapat melindungi koloid lain dari proses penggumpalan. Dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan koloid pelindung. Apabila kita melakukan proses pembuatan margarin, biasanya itu ditambahkan koloid lecithin, ya, untuk melindungi proses penggumpalan margarin. Makanya tidak ada margarin yang padat seperti batu, karena dia akan terjaga dari proses penggumpalan. Kemudian contoh yang kedua, pada pembuatan es krim, biasanya ditambahkan koloid pelindung berupa gelatin. Ya. Makanya juga es krim itu tidak ada yang sampai menjadi seperti es batu. Ya. Dia akan mencegah penggumpalan butir-butir air yang ada pada es krim, sehingga kelembutan dari es krim itu terjaga. Ya. Oke, itulah Anandaku semua 8 sifat-sifat yang ada pada sistem koloid. Baik anak-anak, sampai dengan di sini penjelasan tentang sifat-sifat yang ada pada koloid. Berikut contoh-contohnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Anandaku semua sering menemukan kejadian-kejadian atau contoh-contoh dari koloid yang menunjukkan adanya sifat-sifat koloid. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kali ini akan menambah pengetahuan Anandaku semua, menambah wawasan, sehingga kita menjadi pelajar yang memiliki ilmu pengetahuan secara ilmiah. Ya, kita memiliki pengetahuan yang lebih baik dari teman-teman kita yang belum mempelajari tentang sifat-sifat koloid ini. Baik, Anandaku semua, terima kasih. Sampai jumpa kembali di materi pembelajaran berikutnya bersama dengan Bapak Satrismu SPD,
sebagai salah satu tenaga pendidik di tingkat SLTA. Terima kasih semuanya.